Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini di sini kita akan bahas risiko dan galbay pinjaman online Shopee atau SPayLater dan juga S-Pinjam, teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas keduanya, teman-teman. Bukan hanya dari SPayLater dan S-Pinjam, namun keduanya, teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas secara lengkap trik aman galbay Shopee, teman-teman, dan juga risiko-risiko apa saja yang akan kita dapatkan. Jadi nanti kita akan bahas ya. Jadi namun sebelum itu kalian bisa subscribe channel ini, teman-teman, untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, pinjaman online dan juga investasi. Karena subscribe dari kalian itu sangat membantu dan sangat mendukung saya, teman-teman ya. Walaupun hanya 1-2 orang itu tidak masalah, teman-teman. Jadi saya sangat berterima kasih, teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja untuk trik galbaynya. Pastinya kita sudah tahu sendiri, teman-teman. Jadi untuk galbay Shopee itu ya pastinya kita akan mendapatkan ini, teman-teman, mendapatkan SMS atau WA, teman-teman, bahkan spam telepon. Jadi untuk pinjaman online seperti ini itu biasanya sudah pasti melakukan hal-hal tersebut, teman-temannya, seperti melakukan pengancaman melalui WA, kemudian juga namun itu bukan dari pihak aplikasi Shopee-nya, teman-temannya, namun itu adalah dari pihak ketiga atau yang biasa kita sebut debt collector, teman-temannya. Jadi sebenarnya mereka itu adalah debt collector, teman-temannya, yang disuruh ya suatu platform pinjaman online untuk melakukan penagihan kepada kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan pastinya risiko yang kedua adalah BI checking, teman-teman, atau blacklist OJK, teman-teman. Nah, di mana kondisi ini yang akan mempersulit kalian itu melakukan pinjaman lagi, teman-teman ya, di aplikasi pinjaman online lain, karena status kalian di OJK itu atau skor kalian di OJK itu sudah sangat jelek ya. Jadi karena kita tahu sendiri untuk rata-rata pinjaman online sekarang itu biasanya mereka itu sudah menggunakan sistem slick OJK atau BI checking sebelum memberikan kita pinjaman, teman-teman, seperti itu. Kalian bisa coba, teman-teman, misalkan dan saya sudah mengalami itu semua, teman-teman ya. Jadi saya galbay UATAS itu selama 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Dan yang terjadi apa? Pada saat saya mengajukan pinjaman di aplikasi lain seperti Kredit Pintar, kemudian juga ada Kami, itu bahkan sudah ditolak. Yang awalnya di ACC sekarang sudah ditolak, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh resikonya ya, resiko dari galbay pinjaman online BI checking. Salah satunya adalah Shopee ini, teman-teman. Kemudian yang ketiga juga, resiko yang ketiga juga pastinya mereka akan menghubungi kontak darurat, teman-teman ya, menghubungi kontak darurat yang kita masukkan pada saat kita pendaftaran, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kontak darurat tersebut juga yang misalkan teman kita juga itu akan melakukan penagihan kepada kita karena mereka risih, teman-teman, diteror, teman-teman, seperti itu. Jadi memang kalian harus hindari hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, namun ada trik aman galbay, teman-teman, di Shopee itu sebenarnya, teman-teman. Namun saya tidak menyarankan kalian mengikuti cara ini, teman-teman, karena yang namanya pinjaman itu sebenarnya harus dibayar, teman-teman. Namun ini kita bisa pastikan, teman-teman ya, untuk trik amannya itu pastinya kita harus menggunakan kontak darurat yang tidak aktif sebenarnya, teman-teman. Namun itu hoki-hokian. Namun untuk kontak darurat tersebut itu biasanya dicek, teman-teman, oleh mereka. Jadi sebenarnya itu tidak juga bisa menjadi jaminan akan di ACC kalau kita mendaftar menggunakan kontak darurat palsu, teman-teman, karena itu akan ditolak, teman-teman, seperti itu. Jadi tidak ada solusi ya untuk itu, teman-teman. Kemudian juga untuk informasi yang saya tahu, teman-teman, untuk aplikasi Shopee ini mereka hanya memiliki debt collector di daerah Jabodetabek, teman-teman ya. Hanya kalau di luar itu mereka belum memiliki DC lapangan, teman-teman, atau debt collector lapangan yang langsung menagih ke rumah, teman-teman, seperti itu. Nah, itu menurut informasi yang sudah saya riset dan sudah saya cari tahu, teman-teman, dan rata-rata mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian juga Oke, di sini gue lupa tadi untuk risiko lainnya lagi, pastinya akan ada yang namanya denda keterlambatan bayar, teman-teman ya, kalau kalian memang galbay SPayLater dan S-Pinjam, teman-teman. Nah, biasanya untuk denda keterlambatannya itu tidak terlalu besar, teman-teman ya, dan juga ada batas maksimum. Nah, kalau untuk pinjaman seperti ini aturan OJK itu setahu saya, teman-temannya, untuk dendanya itu maksimal 2 kali lipat, teman-teman. Misalkan kalian galbay 600.000, nah itu maksimumnya itu hanya 2 kali lipat, jadi dikali 2, teman-teman, 600.000 itu ya, seperti itu. Jadi hanya 1.200.000 untuk maksimalnya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk DC-nya hanya ada di Jabodetabek, teman-teman, seperti itu ya. Kalian bisa pertimbangkan, teman-teman ya. Namun saran saya lebih baik untuk galbay seperti ini ya, lebih baik memang jangan pinjam ya kalau ada niatan mau galbay, teman-teman.
Nah, kemudian yang ketiga juga itu pihak aplikasi Shopee ini tidak akan melakukan sebar data ya, karena mereka ini pastinya sudah diawasi teman-teman ya oleh OJK, dan aturan OJK sendiri itu mengatakan bahwa pinjaman online itu tidak boleh melakukan penyebaran data nasabah teman-teman, seperti itu. Jadi memang mereka hanya tuh mengancam-ngancam saja teman-teman. Untuk aplikasi-aplikasi lain itu biasanya itu banyak yang melakukan seperti itu ya. Namun kalau kita panik memang kita akan terburu-buru untuk membayarnya. Namun kita sebenarnya bisa melaporkan hal tersebut teman-teman ya. Dan menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa aplikasi pinjaman online seperti ini kita tidak akan dibawa ke pengadilan teman-teman. Namun saya tidak tahu teman-teman, ini hanya berdasarkan riset dan riset yang saya cari teman-teman ya, dan yang bertanya, Bang, apakah memang aman di Galbay atau tidak? Dan pastinya saya pribadi tidak berani melakukan hal tersebut karena resiko yang sudah saya jelaskan tadi itu memang berpengaruh teman-teman, dan sudah saya rasakan teman-teman, seperti itu ya. Walaupun tidak didatangi memang, namun akan berdampak kepada kita teman-teman, seperti itu. Jadi lebih baik kalian pelan-pelan saja untuk melunasinya. Jika ada uang kalian sisihkan untuk membayar teman-temannya, seperti itu. Karena untuk pinjaman online yang namanya hutang tetaplah hutang teman-temannya, kita tahu sendiri itu teman-teman, dan kita akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan hutang kita itu teman-teman, seperti itu ya. Jadi mungkin ya itu tergantung dari kalian lagi teman-teman ya, itu tergantung dari kalian lagi mau Galbay atau tidak. Namun saya menyarankan untuk tidak teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-temannya. Jadi semoga informasi yang saya sharing ini bermanfaat teman-temannya dan memberikan kalian informasi. Sekali lagi kalian bisa subscribe channel ini teman-temannya untuk mendapat informasi seperti ini teman-temannya, karena kita bakal sering-sering membahas tentang konten-konten seperti ini ke depannya. Jadi sekian dan terima